Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kurang sesuatu apapun. Pada pembahasan kali ini ada lanjutannya dari gerak benda. Yang dibahas kali ini pada pertemuan keempat adalah pembahasan tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. 1. Siswa dapat memahami hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yang ketiga, siswa dapat melengkapi tabel 1.5 tentang hubungan hukum Newton dengan peristiwa sehari-hari. Yang pertama, hukum 1 Newton menyatakan bahwa benda yang tidak mengalami resituan gaya dalam kurung sigma F sama dengan 0 kurung tutup akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Yang kedua, hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya, atau dapat dirumuskan A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M kali A, atau M sama dengan sigma F per A. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya F reaksi yang sama besar ke benda pertama namun berlawanan arah, atau F aksi sama dengan negatif F reaksi. Contoh hukum 1 Newton, yaitu saat kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm, badan kamu akan terdorong ke depan karena badan ingin mempertahankan geraknya ke depan, atau ada yang disebut dengan hukum sifat kelembaban benda atau inersia. Jadi benda tersebut mempertahankan kecenderungan mempertahankan keadaan diamnya. Contoh hukum 2 Newton, yaitu saat kamu memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika kamu menggunakan gaya dorong yang sama. Contoh hukum 3 Newton, yaitu burung mengepakkan sayap ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara. Artinya kalau ada aksi pasti ada reaksi. Misalnya kita kamu misalnya memukul temanmu, pasti temanmu akan terasa sakit, maka dia akan berbalik memukul lagi. Jadi di sana terjadi adanya aksi dan reaksi. Nah, itu beberapa contoh mengenai beberapa contoh hukum Newton. Yang berikutnya adalah kalian nanti lihat di dalam buku paket ada halaman 20, di sana lengkapi tabel 1.5 berikut dengan analisis peristiwa-peristiwa yang tertera pada tabel. Centang apakah peristiwa tersebut merupakan penerapan dari hukum 1, 2, atau 3 Newton. Kemudian tuliskan alasanmu pada kolom alasan dengan baik dan benar. Contohnya di sana misalnya 2 ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Nah, kamu cari itu termasuk hukum Newton 1, 2, atau 3. Nah, ini ibu berikan contoh saja satu ya, yaitu nomor 1 jawabannya itu adalah hukum 3 Newton. Mengapa hukum 3 Newton? Karena di sana ada aksi dan reaksi. Nah, selanjutnya
nomor 2 sampai nomor 10 kamu kerjakan sendiri ya. Tulis dulu ininya apa soalnya, lalu kamu centang tadi checklist ya. Apakah itu termasuk hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton beserta alasannya. Kamu lihat di halaman 20 sampai halaman 22. Ya, segitu saja. Mudah-mudahan kamu tidak ada kendala untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan kamu siap mengerjakannya, tidak bosan-bosan. Kata ibu juga, mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat, dan juga kamu tetap berada di rumah, jangan sering keluarnya. Kalau keluar boleh kamu menggunakan masker. Ya, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.